Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum mulai belajar, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata janim an namsim an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syihatil badani fantanatan la hadratan bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikram wa nakhusu khususan khasatan ila musma'adha kitab tasnul akhlaq sahabat Hasan al-Mas'udi wa jami talamidi wa masyikhina wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa alamnaha sa'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita teruskan belajaran kita hari ini, yaitu kitab Tasawwuf Khalaq, yang mana insyaallah untuk hari ini akan menerangkan yaitu sifat-sifat yang tidak baik yang perlu kita jauhi, ya. Yang perlu kita jauhi yaitu sifat al-hikdu atau sombong. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biha bi'alami fid dharain amin. Al-hikdu utai kiku mertelake ngunek-unek Allah. Al-hikdu utai kiku mertelake ngunek-unek Allah. Huwa utai kang aran. Al-hikdu utawi kang aran hikdu. Al-hikdu utai kang aran hikdu huwa yo iku wa utawi hikdu. Iku wa utai hikdu iku itmaru su'i. Iku itmaru su'i nyimpen sifat Allah. Iku itmaru su'i nyimpen sifat Allah. Wal khirsulan lubu. Wal khirsulan lubu. Ngalal idzai ing atase nglarakake wong liya. Ngalal idzai ing atase nglarakake wong liya. Jadi babnya menerangkan sifat hikdu atau dendam. Ini sifat yang tidak boleh diamalkan, tidak boleh diterapkan, sifat yang harus kita jauhkan dari diri kita. Dan ketika di dalam diri kita ada sifat ini, sifat dendam ini, kita harus berusaha menghilangkan sifat dendam ini, sifat hikdu ini. Perlu saya ketahui pengertian dari hikdu atau dendam itu apa? Yaitu menyimpan perasaan buruk. Jadi di dalam diri kita itu ada perasaan yang tidak baik dengan orang yang mungkin pernah bertikai dengan kita, pernah bermusuhan dengan kita. Dan lubo maksudnya apa? Sangat ingin untuk menyakiti. Jadi ketika timbul di dalam diri kita yaitu perasaan yang tidak baik, perasaan yang buruk, dan ingin sekali untuk menyakiti kepada orang yang mungkin pernah bertikai dengan kita, bertengkar dengan kita,
maka kita harus paham bahwa ini adalah merupakan sifat dendam, sifat hikdu yang harus kita jauhi. Kenapa? Kenapa kok harus dijauhi? Karena ini termasuk sifat yang tercela, sifat yang dibenci oleh Nabi dan Rasul, oleh Nabi dan Rasulnya Allah, dan juga oleh Allah sendiri. Dan perlu zaman ketahui agar kita ini mau menghilangkan sifat dendam yang ada pada diri kita ketika mungkin habis bertikai dengan orang lain. Yang harus kita ketahui, kita pahami bahwasanya di dalam sifat dendam yang ada pada diri kita itu akan ada dampak, akan ada dampak yang tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi seringkali kita itu dihadapkan pada situasi yang sangat buruk, sebenarnya yaitu pertengkaran dengan seseorang, atau mendapatkan perlakuan atau perkataan yang menyakiti hati, hingga membuat kita itu ada rasa dendam di dalam hati kita. Nah, perasaan itu memang manusiawi, jeneng manusia biasa ngono kuwi. Namun bukan berarti itu baik. Itu tidak. Jadi bukan berarti itu baik untuk dipelihara, sifat dendam itu tidak. Nah, perlu diketahui bahwasanya menyimpan dendam itu dapat berdampak buruk dan membawa kerugian pada diri kita sendiri. Nah, menyimpan dendam itu dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan psikis. Kita bisa mengalami berbagai gangguan kesehatan hanya karena apa? Menyimpan dendam di dalam diri kita. Lagi pula, memaafkan kepada orang yang zalim, berbuat salah kepada kita, itu jauh lebih baik daripada memelihara sifat dendam di dalam diri kita. Nah, menyimpan dendam itu seperti membiarkan duri menancap di hati kita dalam waktu yang lama. Nah, sesekali duri itu akan meradang dan menyebabkan kita merasa sakit lagi. Nah, percaya atau tidak, sekalipun dendam itu bukanlah sebuah makanan yang mengandung kolesterol ataupun kegiatan yang menyebabkan penyakit, namun dampaknya sangat serius bagi kesehatan tubuh kita. Nah, maka dari itu, jika saat ini kalian semua atau kita ini masih menyimpan dendam kepada seseorang atau sesuatu, sebaiknya lepaskan dan jalani hidup dengan lebih bahagia dengan memaafkan orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya kepada kita. Agar apa? Agar kita itu semakin yakin bahwasanya agar kita itu semakin yakin bahwasanya dendam ini sifat yang tercela, dan juga sifat yang akan merugikan diri kita. Itu coba perhatikan 4 kerugian yang bisa kita dapat ketika kita itu menyimpan dendam. Jadi ada 4 kerugian yang akan diterima oleh orang yang menyimpan sifat dendam di dalam dirinya. Jadi pembahasan kali ini akan memberikan pada kita itu pencerahan untuk mengikhlaskan setiap dendam yang ada di hidup kita selama ini. Pertama,
dampak dendam bagi kesehatan kita, yaitu memicu risiko penyakit jantung dan stroke. Jadi kerugian yang bisa menimpa kita akibat menyimpan dendam di dalam diri kita ialah peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Nah, dalam sebuah penelitian itu mengungkapkan bahwa orang-orang yang menyimpan dendam itu akan memiliki emosi negatif dan memiliki kadar hormon stres lebih besar. Nah, kondisi tersebut itu berpengaruh besar pada peradangan di dalam tubuh, yang akhirnya menyebabkan tekanan darah lebih rentan naik. Nah, hal ini tentu akan membuat risiko terkena penyakit jantung atau penyakit stroke lebih meningkat dengan signifikan. Nah, perlu sampean ketahui, dendam yang kita simpan itu akan menyebabkan aliran darah akan mengandung protein C reaktif dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Nah, masalahnya adalah protein ini memiliki kaitan langsung dengan kesehatan jantung dan risiko stroke, sehingga bisa saja menyebabkan datangnya kedua penyakit tersebut, yaitu penyakit jantung dan stroke. Nah, dalam keadaan yang tidak terduga-duga. Nah, kedua, dampak dendam bagi kesehatan kita itu akan menimbulkan sakit kepala dan gangguan kecemasan. Jadi kerugian yang menimpa kita akibat menyimpan dendam berikutnya ialah dapat menimbulkan stroke, mendapatkan sakit kepala, dapat menimbulkan sakit kepala dan gangguan kecemasan. Gangguan psikis dan fisik sangat bisa terjadi jika kita menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Nah, menurut sebuah penelitian, dendam yang terus dipelihara dalam waktu lama itu akan mengalami peningkatan risiko sejumlah masalah kesehatan seperti apa? Seperti sakit kepala, sakit punggung, hipertensi, dan penyakit mah. Nah, selain itu, yang lebih mengkhawatirkan kita itu kita bisa mengalami depresi yang memberikan efek buruk bagi pembuluh darah. Nah, nomor 3, dampak dendam bagi kesehatan kita yaitu akan berpengaruh terhadap susunan hormon otak. Jadi kerugian yang dapat menimpa kita ketika kita itu menyimpan sifat dendam di dalam diri kita, ya berikutnya itu adalah perubahan susunan hormon otak. Otak itu merupakan organ yang bekerja saat kita berpikir, berkomunikasi, dan membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Nah, fungsi tersebut dipengaruhi oleh dua hormon yang saling berkaitan, namun dapat bekerja berlawanan. Yaitu hormon kortisol dan hormon oksitosin. Jadi hormon kortisol sendiri akan dilepaskan saat kita berada di bawah tekanan mental besar. Seperti itu saat menyimpan dendam. Ya. Nah, sebaliknya hormon oksitosin itu diproduksi ketika kita memaafkan orang lain dan saat berdamai dengan diri kita maupun orang lain. Nah, kedua hormon ini sangat diperlukan
agar agar seimbang. Jadi sangat diperlukan oleh diri kita agar seimbang keduanya. Nah, namun jika kita itu terus-menerus menyimpan dendam, maka kita akan melepaskan banyak hormon kortisol. Hormon kortisol itu dikenal sebagai hormon yang berbahaya jika diproduksi terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, karena tidak hanya mempengaruhi kerja sistem saraf pusat, namun juga kerja organ lainnya. Nah, sekresi berlebih pada hormon ini akan menekan kadar hormon oksitosin yang justru diperlukan untuk kesehatan emosi dan sosial. Nah, seperti apa? Seperti kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan pasangan atau hubungan baik dengan orang lain. Nah, nomor 4, dampak dendam pada kesehatan kita yaitu menyebabkan penuaan dini. Ya. Jadi terakhir, kerugian yang kita dapatkan jika kita terus-menerus menyimpan rasa dendam di dalam diri kita adalah penuaan dini pada wajah. Jadi ternyata bagi perempuan, penuaan dini adalah masalah yang sangat serius. Karena apa? Karena dapat mempengaruhi kecantikan dan kepercayaan diri. Jika kita tidak ingin kelihatan tua lebih cepat, resepnya apa? Maka sebaiknya kita tidak memelihara sifat dendam di dalam diri kita. Walaupun toh bagaimana orang lain memperlakukan kita, jangan sampai kita dendam. Kita harus selalu memaafkan. Ingatlah akan resiko yang kita dapat ketika kita menyimpan dendam. Jadi menyimpan dendam itu bisa menyebabkan penuaan dini. Ya. Kenapa? Karena sekresi hormon stres yang berlebih. Nah, saat menyimpan dendam kita itu cenderung bisa mengalami depresi. Maka saat itu juga tubuh merespon stres berlebih dengan cara apa? Memicu penuaan dini. Jadi itu sifat hikdu bukan sifat yang harus kita amalkan. Memang di dalam kitab Tafsirul Khalaq ini ada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Tujuannya apa? Untuk kita amalkan, terutama untuk diri kita sendiri, dan juga ada sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela. Agar apa? Agar kita tahu sifat-sifat yang tercela itu apa saja dan definisinya apa saja, terus bahaya yang akan timbul ketika kita mempunyai sifat madmumah, tercela ini apa saja. Tujuannya apa? Kita biar mau menjauhi sifat-sifat tersebut. Nah, terusnya wasababuha utai sebabe al-hikdu, penyebab manusia itu mempunyai sifat hikdu, dendam, itu apa saja. Ini juga harus kita ketahui biar kita bisa menghindari perkara-perkara ini. Supaya apa? Supaya di dalam diri kita tidak ada rasa dendam. Wasababu utawi sebabe hikdu iqwal ghadabu bendu. Iqwal ghadabu bendu. Jadi penyebab utama dendam itu apa? Marah. Marah.
Wayatba'uhu lan ngenut mbureni ing al-hikdu. Wayatba'uhu lan ngenut mbureni ing al-hikdu apa samanu khisalin 8 pira-pira pakerti. Apa samanu khisalin 8 pira-pira pakerti wa haramatin kang den haramake. Jadi penyebabnya orang itu mempunyai sifat dendam yaitu marah. Marah. Maka ketika marah ini biasanya orang kalau tidak biasa menguasai kemarahannya dan dia tidak cerdas akalnya, tidak mau mengingat-ingat bahaya yang akan ditimbulkan dari sifat marah yang akhirnya nanti akan menjadikan dia dendam, dia tidak mau mengingat-ingat bahayanya, maka akan berlanjut sifat dendam tersebut. Maka ketika sifat dendam tersebut sudah menempel pada diri kita, akan diikuti 8 perkara yang diharamkan oleh agama. Nah, 8 perkara yang diharamkan oleh agama yang ditimbulkan oleh sifat dendam ini apa saja? Waya utai famanu khisolin, waya utai famanu khisolin iku hasadul mahkudi. Iku hasadul mahmudi drengki ing wong kang den unek-unek ala. Iku hasadul mahkudi drengki ing wong kang den unek-unek ala sapa alaihi wong. Jadi 8 sifat yang diharamkan oleh syariat yang muncul karena adanya sifat sombong pada diri seseorang, yaitu nomor 1 apa? Hasad apa? Dengki ya. Dengki kepada orang yang dihasudi ya. Itu termasuk diharamkan oleh agama, dengki itu. Wasamatatu lan bunga-bunga seneng. Wasamatatu lan bunga-bunga seneng bimusibatihi kelawan oleh kono bilai mahkot aleh. Bimusibatihi kelawan oleh kono bilai mahkot aleh. Dan yang kedua, sifat yang diharamkan, perkara yang diharamkan oleh syariat karena timbul dari sifat dendam, yaitu berkata kotor. Berkata kotor, mungkin misuwi ya. Kaya kuwi berkata kasar ya. Atas musibah yang menimpanya. Jadi pendam itu cenderung berkata kotor jika dirinya tertimpa musibah. Pincak pincuke metu ae. Wa hajaruhu lan ngenengake. Wajru lan ngenengake mahkot aleh. Wajru lan ngenengake mahkot aleh wa in tawaddadahu. Wa in tawaddadahu lan senajan merdi-merdi demen sapa al-hakid. Wa in tawaddadahu lan senajan merdi-merdi demen sapa al-hakid ing tonghib. Wa in tawaddadahu lan senajan merdi-merdi demen sapa al-hakid, hakid wong sing ya jengki mang ing mahkot aleh.
Ya, ya benar. Wa in tawaddadahu lan senajan medi-medi demen sapa al hakid ing mahkut aleh. Jadi perkara yang diharamkan oleh syariat yang nomor 3 yang timbul dari eh, dendam yang tersimpan di dalam diri, yaitu meninggalkan si orang yang didendami tadi, ya, meskipun dia itu tidak berbelas kasihan. Jadi wong les kadung dendam hingga wis pandangane ki elek nanggon wong sing didendami. Belum tau wong sing didendami ki wis njaluk ngapura, wis berusaha berbuat baik dengannya, tapi dia tetap berprasangka jelek dan bahkan meremehkan. Maka dia enggan untuk bertemu, enggan untuk berbicara dengannya. Karena ya sifat dendam yang ada pada dirinya itu sudah menguasai dirinya. Jadi walaupun orang lain itu sudah berbuat baik, berusaha berbuat baik, namun di dalam dirinya itu tetap meremehkan orang yang didendami tadi. Di malah satru. Cara Jawa ini malah satru. Nah, itu satru ya termasuk perkara sing diharamne karo syariat. Perkara sing dilarang, penyakit sing kudu diberantas sangka atine awake dhewe. Wal i'radu lan mengu. Wal i'radu lan mengu. Nganhu ando saking mahkot aleh. Wal i'radu lan mengu nganhu ando saking mahkot aleh. Istigoron krana ngremehake utawa ngino. Lahu maring mahkot aleh. Jadi perkara yang nomor 4 yang timbul karena adanya sifat dendam, dan ini termasuk perkara yang diharamkan, yaitu berpaling dari orang yang didendami. Karena apa? Karena dia meremehkan orang yang didendami tadi. Jadi, terus gak gelem mawar, gak gelem cetuk wis wegel. Terus gelem mlengos ngoten niku. Itu termasuk penyakit yang juga harus perlu kita perangi. Nah, cara merangannya bagaimana? Ya hilangkan rasa dendam di dalam dirimu, hilangkan dan maafkan orang yang pernah berbuat zalim kepadamu, pernah menganiaya dirimu. Nah, nomor 5 sifat yang diharamkan yang timbul karena adanya sifat dendam di dalam diri seseorang. Nah, apa? Watakalumu lan guneman. Watakalumu lan guneman fi indal mahkut aleh. Fi indal mahkut aleh bil fusi kelawan Allah. Bil fusi kelan Allah bihi. Kang tiyabihi kaya ngrasani mahkut aleh. Kang tiyabihi kaya ngrasani mahkut aleh. Jadi sifat atau perilaku yang kelima yang diharapkan oleh syariat karena timbulnya yang timbul dari sifat dendam, itu berkata tentang orang yang
didendami tadi dengan perkataan keji. Nah, setiap menggibah, nah, menggibah tetangganya, jadi menggibah tetangganya, maksudnya ya kui ngerasani wong sing didendami, ya. Ngerasani wong sing didendami, ya, ngerasani ya termasuk dosa, ya. Termasuk perkara diharamne agama sing kudu di didoi, kudu ditanggulangi, kudu ditambani. Ya. Ade nggo penggane ngrasani. Dadi apa? Nggo ade bakal nampa resikone besok nang akhirat. Nah, akhirat bakal nampa apa wong sing dirasani dhewe ya apik karo Gusti Allah ape diwehi ngamal apik ae dhewe besok nang akhirat. Jadi amal baik yang kita lakukan di dunia ini akan diberikan kepada orang yang kita gibai, ya kita gibai sing dirasani mau. Lek ade ngamalne kok entek mungkin sangune nang akhirat mung sithik. Iso dosa-dosane wong sing dirasani mung diblokne awake di naudzubillah min dzalik. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Nah, itu kan ada 8 ya, ada 8 masih 5 masih 5 yang kita bahas. Nah, yang selebihnya insya Allah pertemuan yang akan datang ya. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan yang nomor 1. Hikdu itu apa pengertiannya? Nomor 2. Sebabnya orang mempunyai sifat dendam itu apa? Pertanyaannya nomor 3. Sifat-sifat yang diharamkan yang timbul karena adanya sifat dendam itu ada berapa? Pertanyaan yang nomor 4. Sifat yang diharamkan yang timbul karena adanya sifat dendam yang nomor 1 itu apa? Pertanyaan yang nomor 5. Dampak dendam bagi kesehatan kita itu yang nomor 1 kan ada 4 tadi ya, dampaknya kan ada 4. Yang nomor 1 itu apa? Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa qiyamatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.